Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI Win Syahada Padang Sidimpuan, profesional dan berdaya saing global. Nah, pada kesempatan kali ini, pagi yang berbahagia ini, saya Yani Damarbun sebagai host pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu ataupun narasumber yang luar biasa pengalamannya, yang pada hari ini berkesempatan datang dalam podcast KPI Win Syahada Padang Sidimpuan. Nah, untuk selengkapnya mungkin bisa kita perkenalkan terlebih dahulu. Baik, kepada kakak boleh memperkenalkan dirinya kepada penonton setiap podcast KPI Win Syahada Padang Sidimpuan. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya boleh nggak nih disapa dulu nih para penonton Boleh. KPI Podcast Padang Sidimpuan ya. Nah, semoga para penonton dalam keadaan yang sangat baik dan tentunya diberikan kesehatan ya untuk semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Yeni Puspitasari. Biasa sih teman-teman saya bilang Puspita karena ada dua nama Yeni ya di kelas saya. Jadi saya dipanggil Puspita karena untuk membedakan itu. Nah, namanya Kak Puspita. Kalau boleh tahu nih, Kak Puspita sudah semester berapa? Ya, saya alhamdulillah sekarang sudah menginjak semester 7. Jadi udah banyak nih pengalaman yang dilaluinya di dalam perkuliahan. Alhamdulillah ada sih beberapa, nggak banyak, hanya beberapa saja deh. Tapi mungkin sudah bisa di-sharing kapan-kapan di podcast KPI Win Syahada Padang Sidimpuan. Bisa kalau diundang kembali. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini podcast KPI Win Syahada Padang Sidimpuan mengambil tema yaitu kekuatan syukur dalam menjalani hidup sehari-hari. Nah, mari kita tanya kepada narasumber kita, apa sih kekuatan syukur yang sering dijalani oleh narasumber kita? Iya, baik. Terima kasih. Jadi dalam kesempatan ini saya akan membawa yang bertema kekuatan syukur dalam menjalani hidup sehari-hari. Kenapa sih harus syukur dan kenapa kita harus bersyukur? Ya, jadi syukur itu berasal dari bahasa Arab yang berarti terima kasih. Berarti kita bersyukur itu kita berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, sementara dalam istilah syukur itu ialah memberikan pujian kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara kita taat kepadanya, kita tunduk dan kita beribadah kepadanya. Nah, dalam surah Al-Baqarah sendiri di ayat 152 Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya apa? Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, di ayat tersebut sudah jelas bahwasanya ketika kita bersyukur, Allah akan pasti berikan nikmat kepada kita. Contoh hidupnya apa? Contoh kehidupan itu apa? Misalnya kita yang rajin sholat, rajin beribadah, berbuatan positif, tapi kita selalu diberikan suatu hal yang kita tidak mau. Contohnya kita diberikan cobaan, kita diberikan kekurangan ekonomi gitu loh. Terus kita bilang sama Allah, ya Allah, kenapa? Kok nggak adil seperti ini gitu ya kan? Ketika kita bersyukur, maka itu tidak akan ada dalam pikiran kita. Pasti kita berpikir, aku memang kekurangan ekonomi, tapi lihatlah, Allah kasih kesehatan kepadaku. Pada saat ini aku masih bisa berjalan dengan baik, mata bisa melihat, kita masih bisa megang sesuatu dengan baik gitu. Kenapa kita tidak lihat dari situ saja gitu? Kenapa harus ada uang 100 juta di depan kita baru kita anggap itu seperti rezeki? Nah, kenapa harus ada uang 10 miliar di depan kita baru kita menganggap itu adalah rezeki dan kita harus bersyukur dengan itu? Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur karena semua adalah nikmat yang diberikan kepada kita. Hanya saja kita yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, itu mungkin ulasan yang ringkas dan padat atau udah kena dalam hati pada hari ini.
Nah, saya ingin bertanya nih kepada Kak Puspita. Bagaimana sih sikap bersyukur dapat mempengaruhi cara kita dalam menghadapi tantangan ataupun stres yang ada di lingkungan kampus ataupun lingkungan sehari-hari kita? Iya, jadi dengan bersyukur kita itu bisa menghadapi tantangan dan stres. Pasti setiap orang merasakan itu ya kan? Iya. Stres banget nih karena apa-apa merasa kurang gitu ya kan? Jadi ada beberapa nih. Yang pertama yaitu mengubah perspektif atau pandangan kita gitu lah. Kita selalu harus melihat posisi positif di suatu keadaan dengan fokus pada hal-hal yang kita bisa hargai. Dengan cara itu akan maksudnya kita tidak akan melihat dengan kekurangan apa yang kita punya gitu loh. Karena kita selalu berpikir positif dengan rasa bersyukur itu seperti itu. Nah yang kedua itu meningkatkan kesehatan mental. Bersyukur yang secara konsisten pasti akan menyehatkan kekuatan mental kita gitu ya. Bagaimana sih? Itu sekarang maksudnya udah mulai. Ya sih, ternyata di luar ada yang lihat. Ya, ini kan kedekatan. Jadi untuk yang kedua itu adalah meningkatkan kesehatan mental. Iya. Syukur secara konsisten dapat mengurangi kecemasan dan depresi dengan mengalihkan perhatian dari kekurangan dan masalah yang kita hadapi dengan masalah yang kita punya. Jadi syukur itu bisa menguatkan mental kita gitu loh, dengan kesehatan mental kita seperti itu. Nah, untuk kesehatan mental nih Kak, Ya. apalagi di lingkungan kuliah, karena kita kan berada di lingkungan kuliah, otomatis mental mahasiswa itu diajar oleh lingkungan ataupun oleh dosen gitu kan. Jadi apa sih hal-hal yang harus kita bangun dari konsep bersyukur agar kesehatan mental kita selalu berjalan dengan baik? Ya, jadi kita harus pakai konsep bersyukur ya. Tadi yang pertama yang udah kita bilang mengubah perilaku, mengubah perspektif atau pandangan kita menjadi positif. Nah, yang kedua kita juga harus mengubah perilaku kita menjadi perilaku yang positif. Nah, jadi sehingga kita bisa suatu hal itu pasti akan memberikan kebaikan kepada kita. Kita merasa tidak akan bersyukur orang pada suatu hal itu. Kita memang memiliki konsep bersyukur tadi gitu loh. Nah, selain itu juga meningkatkan hubungan sosial. Nah, bisa jadi dikatakan nih dalam kekuatan syukur ini bisa dibilang membangun kepercayaan kita ya. Iya, betul. Karena jika kita bersyukur, tantangan-tantangan yang ada di depan kita, kalau kita menjalani dengan syukur ataupun dengan ikhlas, berpikiran positif, kita bakalan mental kita ataupun mungkin tidak terlalu buruk. Iya, maka kesehatan mental itu akan meningkat. Iya. Iya. Jadi apapun itu harus dibarengi dengan rasa syukur. Bersyukur karena diberi kesempatan untuk berada di bangku kuliah, Ya. dibiayai oleh orang tua, Ya, betul. masih dalam keadaan sehat, masih bisa di lingkungan yang positif ataupun lingkungan yang beragama Islam, seperti itu. Iya, seperti itu. Wow, keren pemirsa. Nah, untuk peran syukur dalam meningkatkan hubungan interpersonal dan komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita itu seperti apa? Ya, jadi syukur itu memiliki peran penting dalam hubungan interpersonal dan komunikasi. Di antaranya apa? Yang pertama, itu meningkatkan koneksi emosional. Jadi di antara sesama pasti ada kan koneksi emosionalnya gitu kan. Jadi gimana sih contohnya kalau misalnya kita nggak bersyukur, Kita membandingkan diri nih sama teman kita gitu. kan gitu kan. Jadi apaan sih? Apalagi kalau ada teman kita yang tidak suka gitu loh, membanding-bandingkan gitu. Jadi makanya kita harus terima dia seperti itu, kita seperti ini. Karena bagaimanapun itu sesuai porsinya masing-masing. Ya. Jadi yang kedua itu ada menciptakan lingkungan yang positif. Jadi lingkungan itu baik-baik aja, tidak ada masalah. Karena memang konsep bersyukur itu memang sangat penting dalam lingkungan gitu loh. Nah yang ketiga itu mengurangi konflik.
nggak ada konflik di antara mereka gitu loh, nggak ada perbandingan di antara mereka karena mereka menyadari bahwasanya manusia itu memiliki porsinya masing-masing, Potensinya yang Iya. di bawah gitu. betul sekali. Nah yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan seperti itu. Meningkatkan kesejahteraan itu seperti apa, Kak? Iya, contohnya tadi tidak adanya konflik, Oh. tidak adanya perbandingan antara satu sama lain, maka Hidup itu kan sejahtera. tenang, Iya, tentram. damai gitu. Tidak ada yang merasa enak ya kamu seperti ini, enak ya kamu seperti ini, atau merasa iri, dengki, bersuati pada orang lain. Berarti dalam konsep ini, dalam bersyukur itu jangan kita selalu membandingkan diri kita kepada orang lain, Iya, betul sekali. dan bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita, dan jangan selalu kita merasa kita selalu memiliki kekurangan, dan efeknya kita selalu membandingkan kepada orang lain. Si A seperti ini gitu. Jangan ya. Jangan deh ya, jangan. Ya seperti itu ya. Iya, kayaknya kayak gitu sekarang, Kak. Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit ya tentang pengalaman hidup ya. Dulu saya sempat sih merasa Allah itu nggak adil sama saya gitu. Membandingkan. Iya, saya membandingkan kehidupan saya dengan orang lain. Kenapa sih saya harus dapat kehidupan seperti ini gitu? Saya hampir batal kuliah, saya putus asa, saya merasa keluarga saya itu berantakan gitu. Tapi ketika saya lihat gitu, orang lain memang memiliki ekonomi yang bagus, bisa kuliah, tapi saya lihat ada beberapa dari mereka anak broken home. Mereka memiliki harta tapi broken home gitu. Sementara saya kekurangan harta tapi damai hidupnya. Orang tua bebek saja, harmonis gitu kan. Jadi saya mulai merasa, iya, setiap orang itu memang harus ada porsinya gitu. Dan kita harus bersyukur dengan semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Benar-benar itu. Dan menjadikan porsinya itu. Cuma dulu pertanyaan. Cepat aja. Udah ada 15 menit. Ya. Nah, menarik sekali untuk pembahasan kali ini. Ya, itulah tadi ulasan singkat pada kesempatan hari ini, makna dari kekuatan bersyukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk mungkin kita minta motivasi untuk mungkin ada motivasi yang bisa diberikan ataupun di-share kepada penonton setia podcast KPI Syahada Padang Sidimpuan yang bisa dibagi oleh kakak kita ini. Iya, baik. Jadi untuk penonton setiap podcast KPI Padang Sidimpuan, ya seperti tadi yang dibilang, bersyukur itu adalah berterima kasih. Dan istilahnya bersyukur itu adalah pujian kepada Allah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Apapun yang diberikan kepada Allah sudah menjadi kodrat kita, dan tidak ada alasan kita untuk harus mengeluh gitu loh, harus membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi apapun alasannya, kamu harus tetap bersyukur selagi kamu masih diberikan kehidupan di dunia ini. Masya Allah, itulah tadi motivasi ataupun inspirasi yang dibagikan oleh kakak Puspita. Semoga apa yang diberikan kepada kita, makna dari bersyukur itu mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga podcast KPI hari ini bermanfaat dan teman-teman semua dapat mengambil pelajaran yang kami sampaikan di podcast KPI Syahada Padang Sidimpuan. Baik, saya sebagai host pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah membagikan ilmu yang luar biasa kepada kita. Itulah tadi pembahasan makna dalam bersyukur di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, untuk kawan-kawan penonton setia podcast KPI Syahada Padang Sidimpuan, jangan lupa like, subscribe, dan follow akun YouTube kami dan akun Instagram kami KPI Syahada Padang Sidimpuan. Selalu pantau akun podcast KPI kami dan selalu ikuti informasi yang kami bagikan kepada kawan-kawan sekalian. Baik, itu saja mungkin dari kami pada kesempatan podcast KPI Syahada Padang Sidimpuan hari ini. Untuk minggu depan, saksikan kembali kami memberikan inspirasi, membagikan
pengalaman yang luar biasa kepada kawan-kawan yang setia menonton podcast KPI Win Syahadat Padang Sidimpuan. Baik, saya Yanida Marbun sebagai host pada kesempatan kali ini, dan Saya Jadi Puspitasari mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan tutur kata kami kepada kawan-kawan sekalian. Tetap ikuti podcast KPI Win Syahadat Padang Sidimpuan, profesional dan berdaya saing global. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.